Kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina terus bergulir, namun kejaksaan tak kunjung mengeksekusi putusan Mahkamah Agung yang dibacakan 6 tahun lalu. Seorang wanita penghuni rumah indekos di Kota Tegal, Jawa Tengah tewas bersimbah darah akibat dibunuh di Jalan Berantas, Kecamatan Tegal Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Rati. Sehat dah? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita agak turut prihatin karena melihat juga kemarin aksi unjuk rasa yang juga menewaskan satu orang ojek online ya, yang juga ikut menjadi peserta aksi unjuk rasa. Tapi pihak kepolisian, Kapolri sudah datang langsung dan juga meminta maaf dan juga bertemu dengan keluarga korban. Ya, dan kita juga memiliki kabar lainnya, pemirsa. Kita ke kabar berikutnya. Ini ada gudang penyimpanan logistik milik PDAM yang terbakar di Goa. Dan kita bergeser ke informasi selanjutnya. Baik. Ini banyaknya bahan yang mudah terbakar termasuk plastik ini membuat api dengan cepat meluas dan menghanguskan hampir seluruh isi gudang. Warga di sekitar juga panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya agar api tidak merambat ke bangunan milik warga. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik karena api mulai terlihat di bagian atap gudang dan 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kita bergeser ke Medan, pemirsa. Ada seorang pria bernama David Chandra yang ditangkap polisi usai menyiksa kekasihnya Lina hingga tewas. Inilah kondisi korban saat berada di rumah sakit setelah disiksa oleh kekasihnya dan keadaannya telah meninggal dunia dengan kondisi luka di sekujur tubuh. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit yang curiga dengan luka korban. Kemudian petugas pun langsung melakukan penyelidikan dan juga meringkus pelaku yang merupakan kekasih korban. Dari rangkaian penyelidikan terungkap, penyiksaan itu sempat direkam oleh pelaku menggunakan ponselnya dan rekaman video menunjukkan bahwa korban diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa korban meninggal dunia karena menderita sejumlah luka dalam dan juga luka luar. Kepada polisi, pelaku ini mengaku mereka sempat mengkonsumsi narkoba sebelum kejadian dan adapun motif pelaku yakni karena sakit hati dengan korban. Pelaku juga merupakan residivis kasus penganiayaan dengan korban yang berbeda di tahun 2023. Pemirsa, tim Jatanras Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang berperan sebagai tim pemantau aktivitas korban. Pemirsa, inilah detik-detik video penangkapan tersangka berinisial E dan W, pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilhan Pradipta di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tersangka E ditangkap di Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, sedangkan W diamankan di kawasan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Hasil pemeriksaan intensif di Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, kedua tersangka berperan sebagai tim pemantau aktivitas keseharian korban. Hingga saat ini Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah mengamankan 15 orang tersangka, termasuk seorang pengusaha berinisial DH yang ditengarai sebagai otak pembunuhan.
Dan sebelumnya pemirsa ini polisi juga telah menangkap otak pelaku penculikan dan juga pembunuhan Kepala Cabang BRI Muhammad Ilham Pradipta di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pelaku yang berinisial C alias Ken. Penangkapan C merupakan hasil pengembangan dari penyelidikan sebelumnya, di mana polisi sudah menangkap 3 orang di Solo, Jawa Tengah. Yang menarik, ditemukan sejumlah benda-benda yang biasa digunakan untuk penyamaran seperti wig atau rambut palsu tersimpan di dalam kediaman C. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jajaran Polres Blitar Kota menindak belasan truk bermuatan sound system karnaval di Desa Kedaung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jadi seperti inilah suasana saat polisi menertibkan iring-iringan belasan truk bermuatan sound horeg yang diketahui tidak memiliki izin dari Polres Blitar Kota. Kegiatan karnaval sound horeg ini dianggap melanggar surat edaran bersama Gubernur Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya, dan Kapolda Jatim tentang penggunaan sound horeg berdaya tinggi di Jawa Timur. Tidak hanya tidak berizin dalam melakukan kegiatannya, polisi juga menemukan sejumlah pengendara truk yang tidak memiliki SIM, kendaraan yang tidak layak jalan, hingga indikasi penggunaan minuman keras. Belasan truk ini pun digiring ke Mapolres Blitar untuk kemudian dimintai untuk membongkar sound system, sementara pengendara diharuskan melakukan tes urin. Kita ke Blora, Jawa Tengah, pemirsa. Ini Polres Blora menetapkan 3 tersangka kasus kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo. Ketiganya terdiri dari calon investor, pemilik lahan, dan juga pengebor. Penyidik Polres Blora telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus ledakan dan kebakaran sumur minyak ilegal yang menewaskan 4 orang dan melukai seorang balita di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ketiga tersangka tersebut adalah SPR, pemilik lahan yang menginisiasi pengeboran, ST, calon investor, dan HRT alias GD, pelaksanaan pengeboran. Mereka diduga bertanggung jawab atas insiden tragis yang terjadi pada Minggu 17 Agustus lalu. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai lalai dalam melakukan pengeboran tanpa izin yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebanyak 144 anak di Pamekasan, Jawa Timur dilaporkan positif terjangkit campak. Sementara 2 orang anak yang diduga terjangkit campak meninggal dunia. 144 pasien anak yang terjangkit campak masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pamekasan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, ini kasus suspek campak sejak Januari hingga 26 Agustus ada 271 kasus. Namun setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan sebanyak 144 anak positif campak. Selain itu, Dinas Kesehatan Pamekasan juga mencatat wilayah kasus campak yang dominan, diantaranya wilayah Kecamatan Propo sebanyak 27 kasus, Pademawu 19 kasus, Kadur dan Pasean masih ada belasan kasus. Atas merebaknya penyakit campak, masyarakat diimbau untuk melakukan vaksin ke posyandu agar bisa terhindar dari penularan penyakit campak. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi menarik mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pemerintah yang korup tidak akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah yang korup ini tidak akan membawa kemakmuran bagi rakyat. Jadi pada acara pembukaan Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia atau APKASI Otonomi Expo 2025, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pada semua pihak agar menjaga roda pemerintahan tetap bersih. Prabowo mengatakan tidak akan ada kemakmuran jika pemerintah bertindak korup. Selain itu, Prabowo juga menyinggung operasi tangkap tangan yang menjerat anggota Partai Gerindra. Presiden juga meminta para kepala daerah harus peka terhadap kesulitan rakyat.
Presiden Prabowo Subianto sindir mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yaitu Immanuel Amrezor yang ditangkap oleh KPK. Prabowo mengaku ini malu atas tindakan yang dilakukan salah satu wakil menterinya yang juga anggota Partai Gerindra. Berikut pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pesan anti korupsi di hadapan 137 bupati dalam pembukaan Apkasi Otonomi Expo di Tangerang, Banten, Kamis siang. Tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Yang tadi itu, Otoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia hilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Ya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Kita ke kabar lainnya, pemirsa, ada ribuan pelamar kerja yang berdesakan memadati bursa kerja yang digelar oleh Sekolah Menengah Kejuran atau SMK Negeri 1 Ambon di Ambon, Bali. Sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat ribuan pelamar kerja harus rela berdesakan untuk masuk ke lokasi bursa kerja. Ribuan pelamar kerja datang ke sekolah sejak pagi hari, bahkan sebagian pelamar lainnya terlihat kelelahan hingga tertidur saat mengantri. Pihak sekolah tidak menyangka jumlah pelamar pekerjaan ini mencapai hingga ribuan orang. Dari Ambon, Maluku, kita bergeser ke informasi dari Jakarta. Sidang lanjutan dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys dengan terdakwa Nikita Mirzani ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi agenda dalam persidangan kemarin ini menghadirkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh JPU. Majelis Hakim memanggil 4 saksi dalam persidangan, salah satunya Melvina Husyanti, pengusaha skincare, sementara 3 lainnya merupakan saksi ahli. Dalam sidang kemarin, Melvina menegaskan tidak ada yang dikurangi atau dilebih-lebihkan. Sebelumnya, dalam dakwaan jaksa, Nikita disebut menyiarkan pernyataan yang menjatuhkan produk skincare milik Reza Gladys melalui siaran langsung di platform media sosial. Nikita juga diduga memberikan ancaman yang dapat mempengaruhi bisnis Reza jika permintaan uang tidak dipenuhi. Reza pun memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah setelah Nikita meminta 5 miliar rupiah. Korban Reza Gladys merasa diperas dan melaporkan hal ini ke polisi. Kabar berikutnya, pemirsa, ini mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada kemarin ya. RK diperiksa terkait laporan dugaan pencemaran nama baik dari selebgram Lisa Mariana. Pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari penyidikan yang sebelumnya sudah juga melibatkan prosedur tes DNA yang hasilnya menyatakan bahwa RK tidak memiliki kecocokan DNA dengan anak Lisa Mariana bernama CA. Setelah pemeriksaan terhadap RK, penyidik Barreskrim Polri akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lisa Mariana pada pekan depan terkait hasil tes DNA yang dirilis pekan lalu. Setelah kedua belah pihak diperiksa, Barreskrim akan melanjutkan ke tahap gelar perkara untuk menentukan status hukum pihak-pihak terkait.
Pemirsa, Satgas Perlindungan Kawasan Hutan atau PKH telah menguasai kembali kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit secara ilegal dengan luas lebih dari 3,3 juta hektar. Selain lahan sawit, Satgas PKH juga akan menertibkan sekitar 4,2 juta lahan tambang ilegal. Satgas Perlindungan Kawasan Hutan yang terdiri dari 12 kementerian dan lembaga menertibkan kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan dan tambang ilegal. Mereka telah menguasai kembali 3,3 juta hektar kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit secara ilegal. Dari lahan tersebut, 81.000 hektar kembali menjadi fungsi hutan nasional, yaitu Taman Nasional Tesonilo. Selain perkebunan sawit, ini Satgas PKH juga melakukan operasi penertiban pada 1 September mendatang terhadap 4,2 juta hektar lahan tambang ilegal yang tidak memiliki izin pakai kawasan. Ya pemirsa, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi. Seorang wanita penghuni rumah indekos di Kota Tegal, Jawa Tengah ini tewas bersimbah darah akibat dibunuh di Jalan Brantas, Kecamatan Tegal Timur. Informasi selengkapnya kita hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, ada ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta kemarin menggelar unjuk rasa di belakang gedung DPR Gerbang Pancasila Jakarta Pusat. Aksi tersebut ini berakhir ricuh lantaran polisi mengadang mahasiswa yang ingin masuk ke kawasan gedung DPR. Sementara itu bentrokan antara pengunjuk rasa dan juga aparat keamanan tak terhindari dari Jalan Palmerah, Tanah Abang pada Kamis siang. Aksi massa ratusan mahasiswa yang semula berjalan dengan damai ini akhirnya berujung ricuh. Kericuhan itu terjadi saat para mahasiswa yang dalam orasinya menuntut dicabutnya tunjangan anggota DPR dan para mahasiswa ingin masuk ke dalam gedung DPR RI untuk menemui anggota Dewan dihadang oleh aparat kepolisian. Akibat dihadang aparat kepolisian, aksi demo para mahasiswa meluapkan kekecewaannya dengan melakukan pembakaran ban bekas di depan pintu gerbang Pancasila gedung DPR. Sementara itu pemirsa, aksi unjuk rasa di DPR berlangsung ricuh, bentrokan pun tak terhindarkan di Jalan Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Aksi bentrok ini sempat membuat kawasan perempatan Selipi macet dan arus lalu lintas akhirnya dialihkan melalui jalan lain. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meninjau langsung pasukan kepolisian pasca aksi demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR RI. Kedatangan Kapolda untuk meninjau dan memantau langsung pengamanan belakang gedung DPR hingga Jalan Asia Afrika untuk memastikan kondisi kondusif. Dalam tinjauannya, ia menemukan sejumlah pengunjuk rasa yang berhasil diamankan dan meminta untuk segera dibawa ke Polda Metro Jaya. Dan pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta maaf atas tindakan anak buahnya yang mengendarai mobil rantis dan kemudian menabrak pengemudi ojek online hingga akhirnya meninggal dunia saat pengamanan demonstrasi. Kapolda pun akan menindak tegas anak buahnya jika memang terbukti bersalah dan melanggar SOP pengamanan. Keluarga marhum dan bapaknya, Bapak Zulkifli, dan alhamdulillah beliau juga sudah bisa menerima kami, ya. Dan tentunya duka ini mungkin suatu pembelajaran buat kita semuanya, ya, agar kita bisa merasakan, ya, apa yang dirasakan oleh keluarga dan almarhum. Ya, selanjutnya saya tegaskan di sini akan menindak tegas, ya, anggota yang melakukan kesalahan pelanggaran, ya, terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya.
dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reza ya, Pak Dankas Segana. Kita akan buka setransparan mungkin. Pemirsa, seperti diketahui sebelumnya ada seorang pengemudi ojek online yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat aksi unjuk rasa yang berlangsung malam tadi. Atas peristiwa itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini menyampaikan permohonan maafnya dan juga berbela-sungkawa kepada keluarga korban. Kapolri mendatangi kamar jenazah RSCM untuk menemui langsung keluarga korban. Didampingi sejumlah pejabat utama Polri, Jenderal Sigit langsung masuk ke ruang tunggu tempat keluarga korban. Kapolri menyampaikan bela-sungkawa kepada keluarga korban yang bernama Afan Kurniawan. Usai bertemu pihak keluarga, Kapolri meminta maaf atas insiden yang terjadi. Selanjutnya, Kapolri mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga dan pengurus lingkungan tempat tinggal korban untuk menyiapkan proses pemakaman. Akan menindaklanjuti peristiwa yang terjadi. Saya kira tadi Pak Kadif Propam sudah menyampaikan dan saya minta untuk dilanjutkan, dan tentunya saya juga minta maaf pada seluruh keluarga besar ojol dan juga masyarakat atas musibah dan peristiwa yang terjadi. Pemirsa, mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Hendro Priyono ini menyatakan ada dalang pengendali di balik ricuhan demonstrasi di depan gedung DPR RI. Hendro menegaskan dalang di balik ricuhan berasal dari non-negara dari luar negeri. Saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Kalau dari luar state actor apa non state actor, Pak? Sebetulnya non state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state itu. Non-state tapi isinya George Soros, isinya George Tenet, isinya tadi saya sampaikan siapa lagi, David Rockefeller, Bloomberg. Ya, baca sendirilah, kaum kapitalis begitu. Itu yang usul. Tujuannya apa, Pak? Dan sebelum ke kabar berikutnya, pemirsa, sedikit informasi. Ini kami dapatkan informasi ternyata aksinya masih berlangsung di kawasan Senen, dan Anda yang ingin berangkat ke kantor di sekitaran sana kami harapkan untuk menghindari kawasan tersebut. Dan kita ke kabar berikutnya, pemirsa, ada seorang wanita penghuni rumah indekos di Kota Tegal, Jawa Tengah ini tewas bersimbah darah akibat dibunuh di Jalan Berantas, Kecamatan Tegal Timur. Korban bernama Sumiati alias Okta, warga desa Cipelem, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Brebes ini tewas dengan sejumlah luka senjata tajam di tubuhnya. Diduga korban berlari keluar indekos untuk meminta pertolongan warga. Namun korban akhirnya jatuh dan tewas di depan rumah indekosnya. Tidak berselang lama polisi menangkap terduga pelaku TS, yakni warga Tegal Timur yang berada di dalam kamar indekos korban. Sementara motif penganiayaan sadis berujung maut tersebut dilatar belakangi sakit hati tersangka oleh ejekan korban yang menyinggung perasaan usai keduanya berhubungan badan di kamar kos korban. Belakangan diketahui tersangka merupakan teman kencan korban yang tidak saling mengenal sebelumnya. Tersangka ini menghubungi korban melalui aplikasi kencan dengan perjanjian membayar korban sebesar Rp500.000. Dan untuk mendalami hal ini kita langsung bergabung dengan AKP Eko Setiabudi, Kasat Reskrim Polres Tegal Kota yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ratri, Mas Reza. Ya, baik, boleh diceritakan bagaimana kronologi kejadian, kabarnya korban sempat keluar dan juga meminta tolong?
setelah ditikam oleh pelaku ya Betul. Pak? Bagaimana kronologinya? Betul Mbak Rate, jadi pada waktu itu pada hari Rabu di tanggal 27 Agustus 2025 pukul 16.30 si pelaku ini melalui aplikasi berkenalan dengan saudara korban yaitu saudara S alias Okta. Kemudian di dalam aplikasi itu ada semacam inbox bahwa ada terkait transaksi 500.000 pelayanan memuaskan, seperti itu. Nah, selanjutnya mereka share lokasi, kemudian pukul 17 berada di pos The Best di Jalan Brantas, Kota Tegal, Negara. Selanjutnya dari dalam kamar kos itu pelaku dengan korban sempat melakukan berhubungan, tetapi tidak selang lama, selama 10 menit. Korban berada di kamar mandi untuk membasuh muka. Selanjutnya korban kembali ke kamar kos lagi untuk ngobrol yang kedua. Nah, di dalam obrolan itu ada yang menyinggung perasaan si pelaku, yaitu baru sebentar kok sudah selesai. Itu kemudian terjadilah cekcok antara keduanya. Kemudian terjadilah penusukan sebanyak 7 kali di bagian samping leher, kanan kiri, bagian belakang, bagian depan. Dan korban keluar dari kamar kos menuju di kamar kos nomor 4, sempat menutup-nutup. Kemudian ada sebuah keluar, ada seorang saksi keluar, selanjutnya keluar rumah. Kemudian di dalam luar pagar itulah kehabisan darah, kemudian korban terbuka seperti itu Bang Rate. Baik, Pak Kasat, kalau dari informasi yang Anda jelaskan tadi kan memang bukan ada niat untuk melakukan penusukan terhadap korban. Lantas senjata tajam yang digunakan untuk melakukan penusukan ini didapatkan dari mana? Untuk niat pada waktu itu tidak ada Pak Reza, karena pada pelaku setiap harinya membawa pisau. Jadi setiap harinya membawa pisau yang ada di saku pelaku. Di pisau yang berwarna merah itu di bawah pelaku. Alibinya pelaku untuk jaga diri. Itu Mas Reza, karena pelaku berprofesi sebagai pengantar obat. Ya, pelaku berprofesi sebagai pengantar apa Pak? Pengantar obat. Pengantar obat. Baik, jadi sehingga itu dibawa pelaku untuk berjaga diri. Pak Kasat Reskrim saat kejadian itu kan berada di indekos. Biasanya ada mungkin warga atau ada penghuni kos lainnya, bahkan penjaga kos. Tapi saat itu kondisinya bagaimana? Pada saat itu kondisi kos, pada saat itu korban bertemu dengan penjaga kos. Korban dengan penjaga kos lari-lari keluar. Akhirnya penjaga kos ketakutan minta tolong ke Pak RT. Kemudian seluruh warga mendatangi kos The Best itu Mas, Mbak Rate. Kalau dari hasil keterangan yang didapatkan, apakah memang tujuan dari pelaku ini melakukan pembunuhan atau hanya kekerasan saja yang akhirnya berujung pada kematian korban? Jadi intinya dari motif yang dilakukan oleh pelaku itu merasa tidak puas terhadap pelayanan wanita itu, karena baru sebentar kok sudah selesai gitu, Mas Reza. Oke, baik. Berarti memang tidak ada tujuan ke sana begitu ya, hanya spontan melakukan kekerasan karena memang sakit hati tadi Anda katakan ya? Betul, sakit hati Mas Reza. Sakit hati kepada si korban karena pelaku dikata-katai baru sebentar sudah selesai tadi, karena si pelaku belum melakukan ereksi, seperti itu Mas Reza. Pak Kasat, tadi Anda mengatakan bahwa pelaku ini membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga. Sebenarnya adakah pendalaman dari pihak kepolisian terkait kejiwaan pelaku atau track record kriminal dari pelaku sendiri? Untuk track record kriminal tidak ada Mbak Rate, jadi memang murni mereka membawa, pelaku ini membawa senjata untuk jaga diri. Oke, baik. Kalau dari pihak kepolisian sendiri menilai, Oke, dari pihak kepolisian sendiri menilai seperti apa? Apakah
pekerjaan tadi beresiko sehingga memang diperbolehkan untuk membawa pisau untuk berjaga diri? Nah, untuk terkait pekerjaan ini kita masih melakukan pendalaman, itu Mas Reza, karena si pelaku ini terlihat linglung seperti itu. Jadi masih kita lakukan terakhir Pak Kasat, penyidikan lebih dalam lagi. Baik, pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku dan ancaman hukumannya seperti apa? Untuk pelaku kita kenakan di pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Itu Mbak Raffi. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Tegal Kota AKP Eko Setiabudi sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat pagi Mas Reza. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina yang terus bergulir. Namun kejaksaan tidak kunjung mengeksekusi putusan Mahkamah Agung yang memang sudah dibacakan 6 tahun lalu. Sebenarnya apa yang terjadi kami hadirkan dialognya usai jeda, tetap bersama kami. Kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina terus bergulir. Namun kejaksaan tidak kunjung mengeksekusi putusan Mahkamah Agung yang dibacakan 6 tahun lalu itu. Di tingkat kasasi, MK menyatakan Sylvester bersalah atas kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden RI ke-10 Yusuf Kala dan menjatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara. Sylvester yang kini menjabat komisaris salah satu anak perusahaan BUMN ini masih menghirup udara bebas. Apalagi Hakim PN Jakarta Selatan menggugurkan permohonan peninjauan kembali Sylvester Matutina. Dan baru-baru ini, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Jakarta Selatan ke Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menuntut Sylvester Matutina untuk segera dieksekusi dan memberikan teguran kepada Kajari Jakarta Selatan. Selain itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni meminta kejaksaan untuk segera mengeksekusi hukuman Ketum Solidaritas Merah Putih karena perkara sudah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap. Lebih lanjut, Sahroni mengatakan bahwasanya kasus Sylvester harus menjadi pembelajaran bersama agar tiap orang tidak menyerang secara personal tanpa bukti dan fakta yang jelas. Ya, jadi sebelum mulai lebih lanjut, mungkin saya boleh mengutip apa kata Chrisye. Aduh, apa itu? Sungguh aneh tapi nyata. Kisah kasih bukan ya? Jadi sudah 6 tahun putusan yang dibacakan, tapi sampai saat ini masih belum ada aksi yang dilakukan. Gitu. Padahal peninjauan kembali sudah dilakukan dan hasil dari PK-nya ternyata sudah gugur ya. Katanya 2 kali nggak datang sakit, ya tapi kan? tidak dijelaskan sakitnya apa. Itu dia. Apakah setelah PK gugur ini langsung dieksekusi? Nah itu dia. Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Batara Ibnu Reza, Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform atau DJURI. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian juga ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Harumanegara Jakarta. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Bang Ade Darmawan Bayasid, Sekjen Pradi Bersatu yang akan segera bergabung bersama kami. Apakah sudah bergabung Bang Ade? Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Baik, gitu. Baik Bang Ade. Kita ke Bang Batara. Bang Batara, tanggapannya gimana Bang? Nggak ada lagi tanggapan yang seharusnya dilakukan oleh kejaksaan. Artinya harus segera dieksekusi. Begini, makin lama penundaan, maka keadilan tidak akan tercapai. Dan terbukti sepertinya kejaksaan, kalau menurut saya, ini sebenarnya sedang bermain-main dengan sejumlah alasan. Ya kan, alasan pertama kita sudah dengar bahwa waktu zaman COVID, setahu saya, waktu zaman COVID, justru banyak program kejaksaan itu berhasil untuk menangkap buron. Tetapi ini kan alasannya unik. Baru dikatakan bahwa, oh ya pada saat COVID justru katanya melepas orang. Enggak ada waktu itu. Justru pada saat itu kejaksaan justru menangkap orang paling tinggi pada saat itu. Dan kesuksesan waktu itu ada program di Intel namanya Tabur, tangkap buronan, itu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Tapi kalau sekarang kejaksaan justru melemahkan dirinya dengan tidak melakukan eksekusi, alasan apa lagi? PK-nya sudah ditolak atau gugur sebenarnya, bukan ditolak ya, tapi gugur karena 2 kali tidak datang dengan alasan sakit, sehingga ini adalah saatnya bagi kejaksaan untuk bisa memerintahkan dalam hal ini Kajari untuk segera melakukan eksekusi. Tidak ada alasan lain. Kenapa taringnya nggak keluar sampai sekarang Bang?
Itu kan persoalan kejaksaannya mau berkawan atau tidak. Ya kan, ini sekarang mereka mau berkawan ya, begini jadinya. Saya harus mengatakan istilah itu karena saat ini adalah pertaruhan yang paling penting dalam pembaruan hukum kita. Seperti saya katakan pada saat talkshow yang lalu, bagaimana kemudian kejaksaan saat ini sedang mempertaruhkan dirinya untuk mendapatkan sejumlah power dalam RUU KUHP yang baru. Tetapi kan kemudian bagaimana ketika kewenangan itu diberikan, namun dia sedang sibuk bermain-main sehingga yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenang. Sebenarnya kan gampang, Kejaksaan Agung tinggal perintah ke jarinya untuk bisa melakukan eksekusi itu sesegera mungkin tanpa kemudian menunda lagi. Kalau dari pihak Abang apa sih sebenarnya yang melandasi, kok lama banget nih rasanya, udah dari 2018 sampai sekarang juga buntutnya belum kelar-kelar. Kita harus bicara bahwa ini sebenarnya yang saya katakan analisis gampang, ini ada pertimbangan politik yang kejaksaan sendiri yang tahu. Tapi kalau untuk lebih detailnya mungkin kejaksaan yang harus bisa menjelaskan. Karena bagaimanapun juga dalam sistem peradilan kita, sistem peradilan pidana, ketika pengadilan mengeluarkan putusan yang sifatnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada alasan bagi jaksa penuntut umum dalam hal ini sebagai eksekutor untuk tidak mengeksekusi. Meskipun di dalam konteks upaya hukum luar biasa itu tidak menghalangi eksekusi. Kayak PK kemarin sebenarnya tidak perlu gitu. Tapi kan sekarang kemarin kita ngomong hak kan, hak itu sudah dipakai dan gugur. Saatnya tidak ada alasan lain. Kalau ini terjadi, presidennya sangat buruk ke depan. Orang juga bisa menggunakan 1001 macam alasan untuk menghindari eksekusi. Baik, coba kita tanya Bang Ade. Bang Ade, emang sakit apa sih Bang Silvester sampai 2 kali nggak hadir? Ini kan PK yang ngajuin dari pihak Bang Silvester, tapi setelah gugur gini gimana nih? Ya, jadi begini Pak ya, bahwa Bang Sil itu memang pada saat saya berjumpa terakhir ya 2-3 hari yang lalu itu memang kondisinya memang sakit dan itu kelihatan dari demam ya, saya perhatikan. Namun gugurnya satu permohonan PK yang diajukan oleh Bang Silvester kan tidak menutup kemungkinan juga untuk melakukan PK lagi. Bahwa kemudian apa yang diberikan kewenangan oleh kejaksaan bahwa Bang Sil tidak dieksekusi sampai saat ini, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain itu yang merupakan seperti contohnya misalkan ya dasar hukumnya yang bisa kita tahu itu pasal 30 ayat 1 huruf D Undang-Undang Kejaksaan Negeri, ujung-ujung Kejaksaan nomor 11 tahun 2021. Bahwa kemudian ada penundaan eksekusi itu di situ ya dikarenakan kemanusiaan, terus banyak alasan-alasan lain yang bisa terus kemudian yang penting di sini yang bisa saya sampaikan bahwa di dalam putusan itu memang ya saya setelah saya membaca memang ada non eksekutorial di situ putusannya ya. Terus kemudian terkait dengan non eksekutorialnya pertama, terus 84 dan 85 tetap saya mengacu pada hal-hal yang daluarsa. Kalau kemudian bahwa kejaksaan tidak melaksanakan tugas, yaitu kembali ke kewenangan. Apa yang lebih memahami tentang eksekusi harus jalankan atau tidak, saya rasa itu kembali kepada pihak eksekutornya, gitu loh Pak. Jadi kalau terkait persoalan bahwa Bang Sil kok nggak dieksekusi nih, gimana nih ya kan? Nah, saya rasa itu kita kembalikan mungkin ya kita baca bersamalah putusan itu. Kalau saya sih membacanya, saya menganggap bahwa ada non eksekutorial di situ, Mbak. Oke, baik, Bang disuruh baca bersama katanya, Bang. Diksi yang digunakan lagi-lagi daluarsa nih. Nah, ini kan alasan yang berkali-kali ya disampaikan ini kawan saya nih Ade ya. Karena itu pertanyaannya kalau daluarsa itu kan dalam konteks kalau proses penuntutannya masih ada gitu ya. Pemahaman saya ya yang belajar di fakultas hukum gitu. Iya, ini kan sudah selesai lagi katanya. Apalagi yang dibaca seharusnya sekarang kalau saya sih melihatnya pembacaan sudah selesai, jaksa yang harus jalan sekarang. Nah ini kan kesalahan terbesar yang dilakukan dalam proses hukum ini adalah ketika jaksa tidak melakukan tugasnya dan wewenangnya untuk melakukan eksekusi sesuai dengan perintah pengadilan, putusan pengadilan dalam hal ini, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini yang kemudian
pertanyaan besar, ada apa dengan kejaksaan? Kalau saya bilang ya jaksanya sedang bermain ini. Oke. Jadi seperti tadi Anda bilang sebelumnya, ini ada kemungkinan politis di sana. Pastinya demikian. Bang Heri, tadi dikatakan mau PK lagi. Sebenarnya bisa? Ya, sebelum menjawab itu, kita mengingatkan dulu ya, bahwa justice delay is justice denied. Bahwa keadilan yang ditunda itu sesungguhnya bisa dikatakan menolak keadilan itu sendiri, kan begitu. Kemudian kalau kita lihat narasi yang dipakai Bang Sylvester dan kawan-kawan tadi dalam konteks adalah kuasa hukum mungkin ya, dalam hal ini, kan dari awal kata menunda eksekusi. Nah, jangan-jangan PK yang dilakukan sampai alasannya pun memang semata-mata hanya untuk menunda eksekusi saja. Kan kira-kira demikian kalau dikembalikan ke filsafatnya tadi. Menundanya sampai kapan tapi ya? Nah, itu yang kita bicara kepastian hukum yang akan terganggu di sana. Kemudian kalau kita bicara tentang boleh KPK berkali-kali, berulang kali, memang ada dua pandangan ya. Ini yang juga yang dipakai adalah celah-celah tadi ya, bahwa menurut Mahkamah Konstitusi PK itu boleh berkali-kali demi alasan keadilan dan kemanusiaan tadi, hak asasi manusia mereka dipenuhi. Tapi di Mahkamah Agung PK itu hanya satu kali, begitu ya. Yang dimaknai begitu, demi kepastian hukum. Kalau itu demi keadilan MK, kalau MA lebih melihat pada demi kepastian hukumnya yang lebih dominan. Maka tentunya karena ini sidangnya masuk dalam ranahnya Mahkamah Agung, ya ketentuannya ikut di Mahkamah Agung kan. Dan ingat, PK yang diajukan oleh yang bersangkutan ini kan ada legal standingnya, bahwa yang mengajukan itu adalah salah satunya terpidana, misalnya. Orang yang dalam konteks dia akan mengajukan PK berarti kan ini hak hukumnya dia yang harus digunakan kan. Nah, kalau hak hukumnya sudah diberi kemudian dia tidak memenuhi kewajibannya untuk hadir di muka sidang dan sudah diberikan jangka waktu yang cukup begitu ya, saya rasa karena sudah 2 kali kan, kalau nggak salah penundaan itu sampai di ujungnya adalah ditolaknya pengajuan PK tadi. Nah, tentu ini jadi yang menghilangkan hak tersebut kan bukan pada legalistik formalnya yang bicara, tapi adalah karena memang orang itu yang tidak hadir ke muka sidang. Padahal hakikatnya tadi kalau dia yang mengajukan maka dia yang punya kepentingan di situ. Nah, tadi katanya sakit sampai demam gitu. Alasan itu bisa diterima nggak sih, Bang? Ya, kita menghormati lah alasan apapun, tapi kan juga kita menghormati jalannya persidangan, di mana ketika orang itu mengajukan PK harusnya sudah berhitung kan, kapan dia mengajukan kan, diri, ya itu tidak bisa kemudian jadi catatan bagi persidangan, bagi mahkamah misalnya. Walaupun sebenarnya belum masuk ke dalam pokok perkara ya, belum masuk ke dalam sidang PK ini ya. Yang utama kan haknya sudah diberikan. Toh pengajuan itu mereka yang men-set up sendiri kan, kapan tanggalnya, mereka yang tahu kapan siapnya. Karena kan kalau memang ada pemenuhan bukti dan lain sebagainya kan masing-masing sudah berhitung di situ. Sudah cukup lah menurut saya. Jadi ketika PK itu sudah dilayangkan, sudah dikirimkan, sebenarnya sudah tidak ada kata lain selain dihadapi, dijalani kan begitu. Jadi langsung prosedurnya apa? Bisa langsung eksekusi ini? Ya, saya tidak membaca ada alasan lain ya di luar dari tinggal dijalankan saja eksekusinya. Bahkan ini penguat bahwa sudah diberikan haknya, tidak dipenuhi juga, kemudian dieksekusi berarti. Nah, tinggal pemenuhan hak dari korban sendiri yang merasa dirugikan itu ya. Begini ya, misalnya kita lihat dalam konteks yang lain, bukan bicara dalam konteks sudah masuk fakta persidangan, sudah pernah diuji dia. Orang yang masih asasnya presumption of innocence sebenarnya masih melekat di sana saja, kadang sudah ditangkap, sudah ditahan, proses sudah berjalan upaya paksanya. Apalagi ini yang sudah melewati jalur tadi, pembuktiannya sudah berjalan, sudah diuji berkali-kali di tingkat di bawahnya, tapi kemudian malah tidak dikunjung dieksekusi. Ini kan pertanyaan besar bagi apa implikasinya? Tadi dikatakan presiden buruk nih nantinya. Bisa saja orang-orang lain mencari-cari alasan terkait hal itu. Ya, yang pasti akan banyak orang yang meng-copy paste hal yang sama. Kalau ini diterima, dilakukan, maka logika hukum yang lain harus diberikan adalah setiap orang yang mengajukan hal yang serupa juga harus diterima. Jangan sampai ada diskriminasi nantinya. Menurut saya terlalu banyak resiko yang dipertaruhkan di sana ya. Dan kemudian itu yang harus diimplementasikan. Mengapa kemudian yang ini boleh, yang ini tidak di kasus yang sama kan begitu. Jadi bagi saya sekali lagi ini sudah memperkuat semua hal yang sudah dikatakanlah memberikan perlindungan kepada orang tersebut ya, secara hukum ya, bahwa orang tersebut ingin menjalankan haknya, hak hukumnya sudah tersampaikan, PK-nya sudah dijalankan, tapi walaupun tadi dikatakan substansinya belum disentuh,
Tapi kan kita melihat kesungguhan seseorang tadi. Ya, menurut saya juga ada penilaian batasan bagi orang mengajukan PK tadi. Maka mungkin di konteks yang ini saya lebih sepakat di Mahkamah Agung tadi bahwa untuk case macam ini ya PK-nya cukup sekali saja misalnya begitu. Oke, kita ke Bang Ade. Bang Ade, konteksnya ketika di Mahkamah Agung PK cuma bisa diajukan sekali, Bang. Gimana, Bang? Ya, jadi gini, selain yang disampaikan tadi tentang hak asasi manusia, perlu kita sampaikan juga bahwa ada asas fair of trial, artinya asas di mana diberikan kesempatan untuk membela diri, ya termasuk melakukan upaya-upaya hukum lain. Jadi gini, ini kan memang keadaan dan kondisinya. Kalau saya perhatikan ya, bahwa kemudian beliau atau Bang Sil itu sakit, ya kan tidak bisa dipaksakan juga untuk segera digeret-geret untuk hadir dalam PK tersebut. Namun kemudian gini, biasanya di pengadilan kan kita semua tahu bahwa ketika kita udah bersidang, begitu duduk, kan yang ditanyakan itu yang pertama adalah apakah Anda sehat? Kan itu. Nah kalau dikatakan bahwa saya tidak sehat, sama aja akan dijadi juga penundaan. Nah gugurnya ini tidak pula menutup asas fair of trial tadi, bahwa melakukan upaya hukum diberikan kesempatan sesuai dengan konstitusi, tidak melanggar juga hak konstitusi seseorang untuk melakukan upaya hukum, gitu loh. Jadi saya sepakat bahwa kemudian equality before the law, semua orang semua sama di mata hukum dan lain-lain sebagainya, itu kita pahami bahwa namun apapun itu, bahwa Bang Sil saat ini memang ya belum bisa hadir bukan karena ada unsur kesengajaan, gitu loh Mas. Bahwa kemudian dia harus hadir kemudian tertunda lagi dan mengajukan PK lagi, apakah dimungkinkan? Nah ini kan semua orang bisa saja memiliki hak untuk melakukan hal tersebut, gitu loh. Itu Mas. Baik, nanti saya mau ke Bang Batara. Kalau melihat ini kemungkinan PK berkali-kali dan tadi juga tidak ada unsur kesengajaan nih, nggak hadir 2 kali. Sehingga akhirnya gugur PK-nya. Nah nanti seperti apa tanggapan dari Anda? Kita akan sambung lagi ya. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan Bang Batara. Kayaknya terus ada upaya yang dilakukan oleh pihak Bang Sylvester untuk ini jangan sampai deh menghadapi eksekusi, menjalankan vonisnya. Jadi masih beragam upaya kayaknya dipersiapkan. PK berkali-kali dan lain sebagainya. Dari Anda tanggapannya seperti apa? Ya sekali lagi bahwa upaya hukum luar biasa tidak menghalangi eksekusi. Itu udah kredo. Berapapun PK yang diberikan, tidak berarti kemudian terpidana ini bisa menghindari eksekusi. Itu pertama. Yang kedua, kita dalam kaitan dengan kejaksaan ini dalam sistem hukum pidana atau hukum acara pidana itu adalah mewakili korban. Yeah. Sehingga korban tidak main hakim sendiri untuk melakukan eksekusi, makanya ada jaksa. Yeah. Nah jaksa inilah yang mewakili negara untuk melakukan eksekusi dan kemudian melaksanakan perintah pengadilan. Nah 2 hal ini yang kemudian menjadi masalah. Pemahaman soal upaya hukum luar biasa ini dianggap menghalangi eksekusi atau menunda eksekusi. Ya kan? Di satu sisi ada jaksa yang tidak mau bergerak melakukan kewenangannya atas perintah pengadilan. Yeah. Nah, jadi artinya permasalahan utamanya adalah saat ini adalah saya melihatnya justru aparatus kejaksaannya. Karena dia yang mewakili korban. Dalam hal ini kan korbannya adalah Pak JK dalam hal ini. Karena beliau tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena semua kan diambil alih negara. Secara filosofis negara lah yang kemudian melakukan penghukuman. Saya tidak bisa membayangkan ke depannya kemudian orang berpikir ini proses terlalu lama, maka kemudian keadilan diambil sendiri oleh tangannya. Ini akan buruk ya, jadi namanya hukum rimba ya. Jadi makanya kemudian ada hal yang penting di dalam melihat kasus ini adalah soal satu kepastian hukum dan tentunya keadilan. Nah keadilan itu tidak berarti kemudian mengalahkan kepastian hukum. Legal justice itu penting. Sehingga seperti yang dikatakan rekan saya, Bung Heri, bahwa PK bisa berkali-kali, tetapi kan tidak di dalam kemudian konteksnya bisa menunda eksekusi. Karena bagaimanapun juga negara nih harus menunjukkan bahwa mereka hadir sebagai bagian dari sistem hukum
menjamin keadilan, mereka harus lakukan sesuatu untuk supaya korban mendapatkan haknya juga. Seberapa sulit untuk melakukan eksekusi sebenarnya? Nggak sulit, apapun bisa dilakukan. Nah persoalannya kan ini membuktikan bahwa ada tebang pilih. Karena namanya jaksa itu, namanya saja sudah jaksa ya. Jaksa artinya dalam sistem peradilan pidana kita adalah dia tidak hanya mulai di tengah ya sebagai penuntut gitu, tetapi juga dia mulai dari ikut serta dalam penyidikan, pengawasan penyidikan, kemudian penuntut, dan terakhir adalah pelaksana eksekusi. Artinya kejaksaan memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam hukum acara pidana. Tapi dalam kasus ini kita dipertontonkan bagaimana kemudian jaksa, saya tidak tahu apakah ragu atau punya pertimbangan politik atau sedang melakukan apa yang disebut sebagai berkawan istilahnya dalam kasus ini, sehingga kemudian tidak menjalankan kewenangan. Oke, coba kita tanya ke Bang Ade, sudah siapkah dari sisi Bang Sylvester nanti nggak ada langkah lain, eksekusi, harus terima menjalani vonis, daripada nantinya kita semua berpikir ini ada faktor A sampai Z di belakangnya? Jadi saya kembali lagi ya Mbak, bahwa kalau kita berbicara bahwa ini adalah presiden buruk dan lain-lain sebagainya, termasuk ada bahasa bahwa ada hukum rimba dan lain sebagainya. Nah, jadi gini, saya kasih contoh ya, bahwa penunda eksekusi pun itu ada beberapa kasus seperti ya kasusnya First Travel, Freddy Budiman, ya, terus ada Eka Fonto. Jadi gini loh, kita jangan soal ini, yang penting asal Sylvester, asal pendukung Jokowi gitu kan, yang kemudian efek sampingnya sebenarnya ini persoalan kan sudah 6 tahun ya. Ini dikarenakan karena adanya orang-orang yang memang menyerang personalnya Pak. Ini terlepas ya persoalan PK dan lain-lain sebagainya. Saya melihat di situ bahwa bagaimana lawan politik memanfaatkan situasi ini untuk melumpuhkan seseorang yang karena kita tahu bahwa Sylvester ini kan orang yang cukup betul-betul on the track membela Bapak Insinyur Joko Widodo ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa wah ini adalah presiden buruk yang terjadi di negara ini, saya tidak sepakat dengan itu. Kenapa? Ada contoh-contoh PK di mana PK itu juga menunda eksekusi yang saya sebutkan tadi gitu loh. Jadi kita harus fair lah bahwa ada upaya hukum. Lalu kemudian dilakukan lagi kembali, jelas masih bisa. Mungkin hari ini atau besok dia masukkan kembali. Dan dia sendiri kok itu yang memasukkan. Nah kalau memang situasionalnya memang tidak memungkinkan untuk digugurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sih menerima saja. Tetapi apapun itu, saya tetap beracuan bahwa hak konstitusional dari seseorang untuk membela diri juga kita jangan lupakan. Ya, bahwa itu semua disediakan oleh sistem hukum kita di negara ini. Bagaimana tata cara pembelaan diri dan lain sebagainya kan itu Mbak intinya. Bahwa ada contoh kok. Kalaupun dikatakan bahwa sudah tidak ada jalan, ya kita serahkan pada negara. Saya sepakat bahwa kemudian representasi negara di sini adalah kejaksaan sebagai eksekutor. Ya kita kembalikan. Kemudian ada pertimbangan lain. Nah, saya menyampaikan di sini bahwa memang di dalam putusan pengadilan atau Mahkamah Agung itu non eksekutorial. Itu yang pertama. Bahwa kemudian ada beberapa memang yang kami dapatkan di dalam putusan itu, kalau kita baca dan cermati, ada memang seperti misalkan contohnya pasal 3111 310 itu kan delik aduan absolut ya, mungkin ahli bisa mengulas itu. Tetapi di situ yang melapor justru bukan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala pada saat itu yang melaporkan, tetapi anaknya ya, keluarganya ya kalau nggak salah ya. Jadi di sini ada ketimpangan dalam putusan tersebut. Itu yang saya bisa sampaikan, bahwa kemudian jaksa mempelajari, melihat itu semua, mungkin dalam pertimbangan itulah dilihat bahwa kemudian pada saat itu melawan kekuasaan. Jadi kita harus fair juga, ya kan, bahwa kemudian
apa kita tidak boleh, kembali lagi kita tidak boleh juga langsung menyampaikan bahwa oh ini unsur berakhir, tidak bisa lagi nih. Ya asas fair of trial itu juga kita harus perhatikan selain equality before the law. Itu. Begitu Mbak. Baik, Bang Ade, kalau tadi Anda katakan pihak dari Sylvester merasa bahwa ini politis karena dekat dengan Pak Prabowo. Begitu juga orang-orang lainnya juga bisa beranggapan seperti itu dong Pak. Ini berarti putusan menunda-nunda juga ada politisnya. Tanggapan Anda gimana? Oh, tidak ada sama sekali. Saya menjamin itu bahwa tidak ada sama sekali unsur-unsur politis atau kembali lagi dicerminkan ada orang besar di balik inilah, ada orang kurus di balik inilah. Yang kurus di balik ini ya saya, kawannya Sylvester gitu loh ya kan. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau dikatakan bahwa ini politis, ada yang membackup atau ada pertemuan, saya rasa tidak lah. Ini semua kita sesuai dengan prosedur hukum, hak konstitusional. Kemudian kami juga membaca dan menelaah putusan tersebut. Itu adalah merupakan delik aduan absolut, ya harus orangnya, dan dalam putusan itu dan di dalam pemeriksaan pun tidak pernah kita dapatkan bahwa dihadirkan Pak JK pada saat itu untuk hadir langsung diperiksa oleh kepolisian. Jadi gitu loh. Jadi kita harus fair melihat itu. Mari kita cermati bersama-sama bahwa berikan kesempatan. Politis, katanya Bang Batara. Nggak ada unsur politis kok. Kalau memang tidak ada unsur politis ya laksanakan. Artinya untuk dari kejaksaan. Kalau memang itu ya. Tapi kan dari tadi yang dialaskan dalam penundaan itu adalah bahwa oh ini ada kelemahan dalam dakwaan dan segala macamnya. Seharusnya itu sudah diselesaikan pada saat pengadilan ya, di dalam proses peradilannya. Nah sekarang ini adalah masa eksekusi, nggak ada lagi alasan soal itu. Tadi dikasih beberapa contoh kasus katanya yang pernah juga menunda katanya. Misalnya Freddy Budiman itu kan penundaannya dalam konteks eksekusi matinya, dia tetap di dalam kan? Dia kan tetap di dalam kan, nggak kemana-mana. Nah sekarang ini kan orangnya ada di depan mata kita, tapi tidak seolah-olah. Eksekusi. Tahu nggak film Tom and Jerry? Jerry-nya kemana-mana, Tomnya itu udah lihat gitu loh. Kau nggak bisa tangkap saya. Ini kan penghinaan terhadap akal sehat kita gitu. Kebenaran hukum kita itu sedang mendapatkan penghinaan yang cukup luar biasa dalam kasus ini. Ketika kemudian sistem hukum kita tidak mampu memberikan jaminan bahwa jika ada kepastian hukum melalui putusan pengadilan, maka dia tidak bisa dieksekusi. Ini presidennya buruk. Oke. Mas Heri, dengan banyaknya contoh tadi dikasih tahu penundaan eksekusi nih. Ya, silahkan aja ya. Tapi saya ingin menjelaskan dari rasionalitas. Bahwa dalam pasal 263 KUHP, kalau saya nggak salah ya, yang bicara tentang peninjauan kembali, itu kan ada aturan mainnya, ada rule of the game-nya. Yang pertama adalah hakikatnya legal standing. Satu, terpidana atau ahli warisnya. Mudah-mudahan saya nggak salah membaca ini. Kata terpidana itu, silahkan nanti siapapun boleh mengkoreksi ya. Berarti kan orang yang sudah menjalani proses pidananya. Nah, masalahnya kalau ada orang yang ingin haknya, tapi dia tidak memenuhi kewajibannya, dia tidak pernah menjalani masa pidana, tapi dia ingin dapat hak PK-nya, apakah ini legal standing-nya terpenuhi atau tidak? Nah, kalau legal standing-nya tidak terpenuhi, menurut saya haram hukumnya masuk ke tahap berikutnya. Karena syaratnya tidak dipenuhi dulu secara formal, kan begitu. Yang kedua, mau 1000 narasi pun yang diajukan, menurut saya harus pakemnya adalah jelas. Apakah case-nya sama dengan Bang Sylvester? Di kasus Freddy Budiman, kalau nggak salah saya memang pidananya pidana mati. Logikanya, PK ini kenapa dia bisa menunda eksekusi untuk kasus Freddy Budiman? Karena yang akan diambil dalam putusan itu besar sekali, nyawa seseorang. Kalau kemudian dieksekusi dia tanpa menunggu hasil dari PK-nya misalnya, ataupun gerasi yang diajukan, kemudian ternyata gerasinya diterima, misalnya dia jalur gerasi, atau PK-nya ternyata di permohonannya juga diterima, berarti kan ini ketika eksekusi sudah dijalankan kan nggak bisa diulang kembali itu, tidak bisa direview ulang gitu ya. Maka ada kehati-hatian di sana. Maka kalau pakem narasi menggunakan tadi adalah kehati-hatian di kasus yang ini, tentu narasinya menurut saya bertolak belakang kan begitu. Maka tadi perlu untuk bukan kasusnya aja yang dilempar, tapi substansinya sama nggak gitu kan? Agar kita tadi logikanya, rasionalitas kita terjaga di situ. Saya rasa dari segi legal standing sudah clean and clear tadi. Kita akan berdebat di situ, sehingga orang yang kabur tuh boleh nggak ngajuin PK misalnya. Hebat sekali kalau PK-nya kemudian diterima, sedangkan dia tidak menjalani proses yang tadi. Maka apa kemudian gunanya dalam hukum acara itu dibuat legalistik formal? Kalau gitu diterabas saja, maka ini akan jadi
hukum yang semakin tidak jelas, uncertainty-nya di sana menurut saya. Dan ini kan kalau kita belajar di Fakultas Hukum S1 itu pasti diajarkan tentang Gustav Redbrecht, tujuan hukum. Ada kepentingan hukum, kemanfaatan, ada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Nah, ini yang kemudian tidak ada di sana, begitu kan? Sedangkan marwah penegakan hukum dari proses yang pertama itu, ini kan sudah berkali-kali diuji. Kecuali batu ujinya cuma satu, walaupun nanti ya ada jawaban lagi. Ya belum tentu benar dari konteks itu, tapi silahkan dilakukan. Tapi ketika diuji pun harus lihat dulu secara formalnya mencukupi atau tidak. Saya rasa di Mahkamah Konstitusi pun ketika kita mau beracara, legal standing itu penting, kan begitu. Nah, ini yang menurut saya juga perlu untuk dikaji ulang ya. Kalau ini sudah masuk kualifikasi yang memenuhi hak atau tidak, begitu. Oke, kalau kita husnuzon, mungkin memang mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi begitu ya. Dan Bang Sylvester sudah sadar bahwa dirinya salah begitu ya. Dia ingin menyerahkan diri. Sebenarnya bisa atau enggak? Ingin menyerahkan diri ya? Oh, Masya Allah. Berarti itu baru saya berarti beliau sangat bijak. Walaupun tadi beliau berkeyakinan beliau tidak salah dan masih punya hak lain. Tapi menurut saya dengan dasar itu malah peluang untuk mengajukan PK-nya lebih mumpuni begitu kan? Memang haknya untuk mengajukan PK. Kita nggak boleh juga melihat ya. Bukan karena saya mengikuti narasinya Bang Ade ya, karena saya dari awal kalau diminta jadi pembicara pun saya berusaha untuk equal begitu, melihatnya cover both side. Tapi di sisi yang lain penuhi dulu hak ini, agar kewajibannya dipenuhi dulu, baru haknya Tapi dipenuhi. setelah memenuhi kewajiban masih bisa mencari hak-hak lainnya, dalam arti ada upaya lain yang sebenarnya bisa dilakukan. Iya, sepanjang kemudian itu diterima oleh pengadilan dengan catatan yang tadi kualifikasi kan syarat legalistik formil itu kan pasti ada. Nah, sah-sah saja kan? Nah, diuji sekalian di sana. Kalau masalah tadi ada delik absolut misalnya, yang saya dengar tadi ya, ada delik aduan absolut, karena itu yang harus mengajukan adalah si korban langsung. Tapi dalam mekanisme hukum acara kan kalau dia memberikan misalnya surat kuasa kepada orang lain, apakah orang lain nggak boleh melaporkan hal itu? Walaupun kajiannya tadi adalah delik aduan. Ini kan mekanisme strategi saja menurut saya ya, gitu. Bang Ade, jadi penuhi dulu kewajibannya, baru meminta haknya, Bang Ade. Ya, jadi gini, kan itu makanya kembali lagi. Saya sampaikan, saya memiliki pemikiran yang bahwa yang pertama pemikiran saya tetap konsisten pada ini sudah daluarsa, itu dulu, ya kan? Terus saya kembali kepada hak konstitusional yang tidak bisa juga kita nafikan ya, bahwa apapun itu tentunya hak konstitusionalnya juga nggak bisa dilanggar. Terus kita mengacu juga apakah bisa ditunda tidak hanya Freddy Budiman gitu loh, ada beberapa case. Jadi kita jangan mengacu bahwa oh ini berbeda, ini tidak, kan nyatanya terjadi penundaan eksekusi gitu loh. Ada penundaan eksekusi gitu, bukan tidak ada kan. Nah, jadi bukan juga menjadi satu acuan bahwa ini presiden buruk karena ada di pihak kekuasaan atau bagaimana, kan tidak. Jadi itu yang saya melihat bahwa mari kita ikuti, kita lihat bahwa berikan kesempatan juga mungkin sampai saat ini juga kehati-hatian yang seperti disebutkan ahli tadi, sahabat saya, bahwa ada kehati-hatian itu juga mungkin menjadi pertimbangan kan. Nah, tidak harus Freddy Budiman yang ada kehati-hatian kan equality before the law kan begitu gitu loh, bahwa kemudian kejaksaan belum melaksanakan kewajibannya ya kan, itu pertimbangan lain gitu loh. Nah, apa mungkin ya menurut pemikiran saya kejaksaan juga berpikir berbeda dengan kita yang ada di sini saat ini, bahwa dia melihat oh ya benar 84 dan 85 ini menjadi acuan mereka, bisa juga gitu loh, kita nggak bisa menafikan itu ya kan. Nah, itu yang saya anggap seperti itu gitu loh, Mbak. Oke, baik, berarti sampai saat ini belum ada keputusan untuk menyerahkan diri karena merasa dirinya masih belum bersalah gitu ya Bang ya? Oh, enggak juga, tidak juga gini. Apapun putusan pengadilan, Bang, jangan juga kita sampai kemana-mana bahwa tidak merasa bersalah dan lain-lain sebagainya, bahwa tidak ada mens rea atau niat buruk pada saat itu. Karena saya tahu betul bahwa 2019 kalau kita mau berbicara lagi ke belakang ya,
Tidak ada sama sekali mainstream. Pada saat itu memang itu demonstrasi yang dilakukan oleh Bang Silvester ya. Terus kemudian ya setelah terjadinya persoalan itu bergulir di pengadilan, terjadi kasasi dan lain sebagainya. Itu 2019 dalam kampanye Akbar ya pada bulan April ya, itu Pak JK dan Silvester dan juga Pak Jokowi berada di dalam satu panggung. Artinya tidak ada persoalan yang kalau misalkan gini ya, kalau memang saya tidak senang dengan Silvester ya, kalau saya ini menjadi JK pada saat itu, loh ini orang kamu udah fitnah saya, kamu nggak usah kesini lah. Dia kan wapresnya, wakilnya kan, dimenangkan. Nah kemudian saya memiliki bukti juga, nanti saya kasih ke publik. Baik. Kalau memang ini bahwa ada foto gandengan tangan, kemudian tidak gitu loh. Jadi kita jangan kita menafikan hal-hal seperti itu, bahwa ini bukan urgensi. Kemanfaatan hukum juga harus kita lihat gitu loh, Pak. Jadi tidak ada itu yang kayak gitu. Baik, saya mau ke Bang Batara terakhir, tanggapan Anda terkait pernyataan Bang Ade. Ya, apapun yang disampaikan oleh kawan saya Bung Adi ini adalah sebenarnya kan mengulang apa yang kemudian seharusnya disampaikan di muka pengadilan. Dan itu sudah istilahnya kalaupun sudah lewat masa waktunya. Saat ini satu-satunya cara adalah ya kejaksaan harus melakukan eksekusi. Sekali lagi hak konstitusional yang disinggung juga oleh Bung Ade itu sudah dilaksanakan. Artinya sudah diberikan dan masih ada kok hak konstitusional itu tidak dicabut oleh negara ketika dalam konteks sistem peradilan pidana kita. Jadi mungkin pendapat saya yang dalam konteks ini adalah kita bicara soal kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini sedang dalam krisis, di mana kemudian kejaksaan yang seharusnya memiliki kewenangan dan diberikan kewenangan oleh undang-undang tidak melakukannya. Satu-satunya cara ya kejaksaan saat ini tidak ada alasan lain untuk melakukan eksekusi. Oke, kita harapkan pekan depan kita ketemu lagi. Nggak perlu pekan. Sudah dilakukan ya. Nggak perlu pekan kalau bisa hari. Kalau bisa hari ini. Baik, perlu ditunda lagi. Terima kasih banyak Bang Batara, Mas Heri dan juga Bang Ade sudah berbagi informasi pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi yang viral di media sosial ada sebuah klub di Kota Bandung yang menggelar pesta. Pesta sabun ya kabarnya ya. Jadi pesta sabun ini para wanita yang mengenakan pakaian yang tidak senonoh. Seperti apa kita akan bahas lengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Ini viral di media sosial, di mana ada video yang menggambarkan sebuah klub di Kota Bandung, Jawa Barat yang ternyata menggelar pesta sabun. Jadi para wanita ini bernari dengan menggunakan pakaian yang tidak senonoh, dan ternyata Pemkot Kota Bandung dan juga Satpol PP sudah menggerebek tempat hiburan malam tersebut. Ya, event organizer-nya juga sudah dipanggil ya. Dimintai keterangan terkait dengan tema pesta sabun di klub tersebut yang dianggap menampilkan adegan tidak pantas dan mencoreng citra Kota Bandung. Jadi menurut Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, ini perizinan tempat hiburan malam tersebut sebenarnya sudah lengkap sehingga tidak diberi sanksi. Pihaknya juga menegaskan bahwa operasional tempat hiburan harus mengikuti perda dan tidak mencoreng nama Kota Bandung sebagai kota yang bagus begitu ya, dengan acara erotis dan berbusana seksi. Sebenarnya takut juga kalau pesta sabun malam-malam di klub, tempatnya dingin, takut masuk angin juga. Iya, tapi repot nanti kan? Repot banget nantinya. Untuk lebih jelasnya sebenarnya sudah bergabung bersama kami Wakil Wali Kota Bandung, ada Kang Erwin. Kang Erwin, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Erwin, ini IO-nya sudah dipanggil kan? Ya. Kalau misalnya klub tadi sebenarnya izinnya sudah lengkap. Kalau dari segi acara, sebenarnya memang acaranya sudah sesuai dengan perizinan awal bahwa ini akan ada pesta sabun di sana. Mungkin begini Pak, kita ini punya visi misinya Bandung Utama. Jadi utama itu unggul, terbuka, amanah, maju dan agamis. Nah, jadi Bandung ini kita ciptakan menjadi kota Bandung yang agamis. Nah, tentunya sebenarnya ini
posisinya sudah kejadian Pak, kita kecolongan Pak. Nah jadi kita tahu dari viralnya Pasar Sabun ini. Kebetulan Pak Wali WA saya dan berbagai organisasi masyarakat WA ke saya. Kebetulan saya ini sebagai selain wakil wali kota, saya sebagai ketua Satgas Justisi Penegakan Perda Perkada Pak. Nah jadi semua laporan yang masuk ke saya pasti akan sudah lanjuti. Ya seperti contoh dulu Pak, saya menyidak apartemen yang dipakai prostitusi, dipakai asusila, kos-kosan yang dipakai tempat pijat. Nah kebetulan itu kita lakukan penyelidikan dulu Pak sebelumnya, baru kita sidak, termasuk juga minuman-minuman keras dan lain-lain. Nah untuk Pasar Sabun ini sebenarnya sudah terjadi Pak, sudah terjadi. Jadi kita tidak menggerebek pas Pasar Sabun. Kalau itu terjadi pas kita gerebek sih mungkin langsung kita segel, kita tutup Pak, seperti itu. Nah kebetulan ini sudah terjadi. Waktu itu kami langsung sidak ke Brotherhood Bunker ini, kami periksa terkait ini, kami interogasi, kami periksa izin semuanya Pak, izinnya, tempat hiburannya apa sih izinnya, ternyata ada restoran, bar, klub, diskotik, hingga minuman juga kita periksa Pak, termasuk pajak, ini juga semua kita periksa. Kita periksa juga bea cukai, minuman dari mulai kategori A. Tapi begini Kang, kan ini juga sudah viral di media sosial Kang. Selain juga pesta sabun, di situ banyak wanita-wanita menggunakan pakaian tidak senodoh, tidak sesuai dengan tadi dikatakan bagaimana Bandung ini pingin menjadi kota yang agamis tadi disampaikan kan. Apa yang dilakukan, tindakan tegas seperti apa yang diberikan oleh Pemkot? Oke, jadi begini Bu, kan kita periksa dulu Bu, sebelum kita menindak kita periksa dulu. Kita periksa dulu izin, semuanya lengkap. Semua akhirnya kita periksa semua Bu, bukan hanya masalah itunya, minumannya juga bayar pajak tidak dan lain-lain, ternyata bayar pajak. Nah konsepnya adalah kita periksa ternyata yang punya tempat ini kerjasama dengan IO katanya Pak, begitu. Nah ini kan melanggar Perda 19 nomor 9 Pak. Pasalnya pasal 17 sama pasal 55. Nah posisinya kemarin itu diperiksa apa, dipanggil Pak di Satpol PP. Nah Satpol PP memutuskan bahwa IO di blacklist oleh perusahaan tersebut. Dan mungkin kalau di Bandung dipakai lagi posisinya tidak boleh Pak, seperti itu. Kedua, Kang, dari pemeriksaan sejauh ini, Kang, pemeriksaan sejauh ini ditemukan adanya pelanggaran asusila dan juga pelanggaran hukum nggak di sana, Bang? Ya, kalau bicara melanggar hukum, kita posisinya begini, Pak. Harus diperiksa lebih lanjut, Pak. Ini mungkin posisi Satpol PP lagi memeriksa, Pak. Karena posisinya kita ini, Pak, sistemnya sudah take down juga Pak, sudah take down, sudah tidak ada di media sosial. Kami periksa posisinya. Kemarin sanksi pertama adalah si Brotherhood Bunker ini membuat surat pernyataan tidak akan lagi mengadakan acara tersebut Pak, seperti itu. Dan meminta maaf kepada masyarakat dan berjanji mengevaluasi Pak secara internal serta memutus kerjasama dengan IO. Langkah ini bukan hanya beri sanksi Pak, tapi juga terus terang kita menjaga citra saja Pak. Ini menjadi efek jerak buat semua diskotik yang ada di Kota Bandung, jangan sampai lagi mengadakan acara ini Pak, gitu seperti itu. Tadi bilang saya Bandung agamis, dalam arti posisi ini kan melanggar norma agama. Siapa? Siap, Kang. Dari Pemkot sendiri sebenarnya langkah berikutnya yang akan diambil apa? Tadi kan di awal dikatakan bahwa ini kecolongan, acaranya udah kejadian. Nah, langkah pencegahan berikutnya apa dari Pemkot? Ya, terus langkah selanjutnya adalah kita memperketat pengawasan kan. Tempat hiburan semuanya kita awasi. Sebenarnya gini Pak, kita ini lagi fokus bukan di diskotik Pak. Kita lagi fokus tempat prostitusi Pak, hotel, apartemen, kos-kosan. Nah, diskotik ini kan baru kejadian pertama kali Pak. Menurut analisa Pak gitu. Analisa kita di pemerintah. Nah, udah kejadian ini berarti sekarang bukan hanya apartemen, hotel, kos-kosan,
minuman keras di berbagai itu yang kita periksa, tapi sekarang berarti kita perlu meneliti juga Pak kepada semua diskotik, klub yang ada di Kota Bandung, jangan sampai lagi mengadakan acara seperti ini. Karena ini makanya saya mendorong kepada masyarakat, sekarang kan sudah bebas Pak, handphone saya sudah terbuka, medsos saya sudah terbuka, 112 sudah terbuka di Kota Bandung ini, masyarakat sudah bisa melaporkan Pak, apapun dari mulai lampu padam sampai urusan manusiawi dilaporkan Pak gitu. Nah, kemarin kita menggerebek apartemen juga karena laporan dari masyarakat. Nah ini juga kalau ini laporannya dari TikTok Pak, seperti itu dari media sosial lah gitu. Jadi yang kami dapat ini. Oke, jadi memang akan ada razia rutin yang dilakukan oleh Pemkot Bandung, kemudian juga sanksi tegasnya nanti penutupan tempat atau klub malam yang ditemukan adanya hal serupa begitu ya. Jelas Bu, nanti ke depan ini kan menjadi peringatan buat pemilik klub, pemilik diskotik di Kota Bandung. Karena kemarin juga saya segel juga Bu, waktu mereka jadi gini Bu, bukan hanya ini saja, kita keliling juga. Kemarin saya menutup 2 diskotik juga, menyegel di saat bulan Muharram Bu, di tahun besar, di tahun-tahun besar gitu Bu. Saya segel kemarin 2, cuma posisinya ini sudah terjadi Pak, jadi ini kejadian sudah terjadi gitu, bukan waktu itu gitu Pak, gitu Pak. Nah ini sekarang saya sudah memberitakan kepada Satpol PP untuk terus Pak keliling Pak. Ya. Baik, dikit Kang, kini waktunya kita juga tipis banget. Apa yang bisa dilakukan dari warga begitu? Ini kan pencegahan nggak bisa dilakukan sendiri. Warga bisa lapor kemana sih Kang, ketika misalnya menemukan acara yang mirip-mirip kayak gini? Posisinya bisa lapor langsung ke handphone saya, karena mungkin handphone saya sudah dikenal Pak. Kedua bisa ke medsos saya, ketiga bisa ke IG Satpol PP Pak, 4 bisa ke 112 Pak, laporan Kota Bandung. Bisa langsung, insya Allah saya biasanya kalau udah laporan langsung bergerak Pak, gitu. Bukan hanya seperti ini saja Pak. Iya, lagi-lagi kan memang nggak bisa bekerja sendiri begitu ya, dibutuhkan bantuan dari masyarakat juga supaya tadi yang dibilang bahwa kecolongannya nggak kembali terulang ya. Terima kasih Wakil Wali Kota Bandung, Kang Erwin sudah bergabung bersama kami pagi ini. Baik, terima kasih Kang. Kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan melihat langsung kabarnya di kawasan Jakarta, salah satunya di wilayah Cawang ini macet karena adanya pembangunan saluran kawasan tersebut. Seperti apa kita akan bahas lagi saat lagi, tetap bersama kami. Seperti biasa kita punya kabar viral untuk Anda pemirsa. Ini ada seorang pasien yang ditolak untuk berobat oleh petugas puskesmas di Kerinci, Jambi hingga membuat keluarga pasien geram dan kecewa. Ya, kendati demikian pihak puskesmas membantah tidak memberikan pelayanan kepada pasien. Inilah video amatir kala keluarga pasien warga desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat yang mengamuk saat membawa salah seorang keluarganya yang terkena gigitan tawon dan membutuhkan pertolongan segera. Sayangnya saat pasien dibawa masuk ke ruangan, ia justru tidak mendapatkan pelayanan yang layak dari pihak puskesmas. Akibatnya keluarga pasien membawa kembali sang pasien dan penolakan yang dilakukan oleh pihak puskesmas membuat keluarga pasien ini geram dan mempertanyakan tentang pelayanan kesehatan. Namun pihak puskesmas membantah penolakan pelayanan tersebut, warga pun berdesak untuk Dinas Kesehatan turun tangan untuk menyelidiki kasus ini. Ini juga ada yang viral pemirsa, di mana ada seorang balita yang berhasil dievakuasi saat minibus yang membawanya terbakar, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Jadi kamera CCTV merekam detik-detik mobil minibus terbakar di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Kecamatan Topada, Kabupaten Mamuju Tengah. Sopir mobil keluar ruang kemudi dan berupaya mengevakuasi balita yang ada di dalam mobil. Dan akhirnya balita tersebut berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Sementara api terus membakar minibus, diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Api kemudian dipadamkan petugas damkar yang tiba di lokasi, sementara balita yang dievakuasi sempat dievakuasi ke rumah sakit setempat, maksud kami, untuk mendapatkan perawatan medis.
Yang juga viral di media sosial nih, Salsa Erna Hutagalung ya. Ini heboh banget. Ini merupakan lulusan terbaik dari Universitas Gadjah Mada yang juga sebagai diaspora Indonesia di Denmark menantang debat anggota DPR Ahmad Syahroni secara terbuka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak Ya, sebesar-besarnya. tantangan ini muncul setelah pernyataan Ahmad Syahroni yang menyebut masyarakat yang mendukung pembubaran DPR dengan kata-kata yang tak pantas diungkapkan oleh seorang anggota DPR RI. Komentar yang tak pantas itu pun menggelinding menjadi bola panas di media sosial. Itu pun yang membuat berang dari Salsa Erna Hutagalung yang melalui akun sosial media pribadinya. Juru debat internasional itu menantang Ahmad Syahroni untuk berdebat secara terbuka dengan juri yang profesional. Tantangan itu pun ditanggapi oleh Ahmad Syahroni lewat Instastory-nya bahwa Syahroni menegaskan tidak akan meladeni Salsa untuk berdebat. Walaupun Bang Ahmad Syahroni banyak loh netizen yang mendukung, ayo dong gitu diladenin aja ya kan, biar netizen yang menjadi jurinya deh. Mungkin kalau tidak mau berdebat dengan Salsa, mungkin bersalsa dengan debat. bisa jadi. Aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu? Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah. Baik, kita tinggalkanlah debat-debat tersebut, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini ada sejumlah pelajar SMA yang mengeroyok seorang pelajar SMK saat pulang dari sekolah di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi pengeroyokan ini mengakibatkan korban tidak berdaya di jalan dan terekam kamera CCTV dan juga video amatir dari warga. Jadi korban ini berusia 15 tahun dianiaya menggunakan tangan kosong, diinjak dan dipukul dengan helm. Akibatnya korban langsung terkapar dan tidak sadarkan diri. Peristiwa pengeroyokan ini terjadi saat korban dan pelaku pulang dari sekolah. Pelaku yang melihat korban hendak dibonceng langsung melakukan penganiayaan. Diduga pengeroyokan terjadi akibat dendam dengan siswa sekolah lain, namun salah sasaran. 3 orang pelajar SMA berhasil ditangkap warga dan kini diserahkan ke petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa untuk dilakukan proses hukum. Hingga kini aparat kepolisian juga masih berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menghindari kejadian serupa terulang, sementara korban masih dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf maksud kami ya, di Kabupaten Goa. Ya. Barengan kita segmen viral ini harus menutup jumpa kita kali ini ya. Kayaknya sudah banyak informasi yang kita hadirkan dan juga kita pastikan semoga pemirsa terus menyaksikan TV One karena beragam informasi nanti kita hadirkan di program-program lainnya. Mungkin satu doa di hari Jumat ini semoga kita bisa mendapatkan kabar baik begitu ya baik. Menjelang weekend. Saya udah begini, amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Reza Baluel, kami pamit, terima kasih. Sampai jumpa.